Halo Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Saya Eduardus Jemahu, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Langkerembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut adalah kesimpulan peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru, peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah melibatkan penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep ini tidak hanya menjadi pedoman praktis dalam mengelola perilaku siswa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, serta visi dan peran seorang guru penggerak. Dalam menciptakan budaya positif, saya menggunakan disiplin positif sebagai landasan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara saya dan siswa. Saya memperhatikan pentingnya memberikan penghargaan atas perilaku yang diinginkan dan menggunakan hukuman sebagai kesempatan untuk pembelajaran, bukan sebagai cara untuk menghukum. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Mendidik tanggung jawab pribadi, membantu siswa belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Membangun hubungan saling menghormati, memperkuat kepercayaan dan rasa hormat antara guru dan siswa. Keyakinan kelas menjadi dasar bagi budaya positif yang saya ciptakan. Saya berkomitmen untuk mempromosikan norma-norma positif dan nilai-nilai yang memperkuat pembelajaran dan perkembangan siswa. Segitiga restitusi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara siswa dan saya, serta antara siswa dan satu sama lain. Dengan mengambil pendekatan yang kolaboratif dan mendukung, saya membantu siswa memahami dan memperbaiki dampak negatif dari perilaku mereka. Sebagai guru penggerak, saya menghargai integritas, dedikasi, inovasi, dan kolaborasi sebagai nilai utama. Integritas adalah landasan setiap tindakan, sementara dedikasi menggambarkan komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Saya juga memperhatikan pentingnya inovasi dalam mengajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan. Kolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan komunitas merupakan kunci untuk membangun lingkungan belajar yang holistik. Visi saya sebagai guru penggerak adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan memotivasi setiap siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Saya percaya setiap siswa memiliki nilai dan kemampuan yang unik yang harus dikembangkan melalui pendidikan yang tepat. Untuk mewujudkan visi ini, saya menggunakan pendekatan proaktif dan visioner, termasuk perencanaan matang, penggunaan strategi pembelajaran yang efektif, dan pemantauan yang berkelanjutan. Saya juga berkomitmen untuk menciptakan budaya sekolah yang menghargai keberagaman dan memberikan pendidikan karakter yang mempersiapkan siswa untuk masa depan yang penuh tantangan. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan kontrol diri dan tanggung jawab siswa melalui motivasi intrinsik. Ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Teori kontrol. Teori kontrol seperti yang dikemukakan oleh William Glasser menekankan bahwa semua tindakan manusia didorong oleh kebutuhan dasar dan tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, teori ini membantu guru memahami bahwa perilaku siswa adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori motivasi. Teori motivasi membahas bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi perilaku siswa. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri siswa, seperti rasa ingin tahu atau kepuasan pribadi. Sementara motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar seperti penghargaan atau hukuman.
Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah alat yang sering digunakan dalam pendidikan untuk mengendalikan perilaku siswa. Namun, modul ini menekankan bahwa penghargaan yang berlebihan dapat mengurangi motivasi intrinsik siswa, sementara hukuman dapat menyebabkan resistensi dan ketidakpuasan. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru merujuk pada metode guru dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Terdapat 5 posisi kontrol guru yang berbeda, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Setiap posisi memiliki pendekatan dan dampak yang berbeda terhadap dinamika kelas. Pemilihan posisi kontrol yang tepat dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan hubungan antara guru dan siswa. Kebutuhan dasar manusia. Memahami kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan rasa aman, cinta, dan penghargaan adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar positif. Guru yang memahami kebutuhan ini dapat lebih efektif dalam membantu siswa untuk mengatasi masalah dan mencapai potensi penuh mereka. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa tentang nilai-nilai dan aturan yang akan diikuti di kelas. Ini membantu menciptakan rasa tanggung jawab dan kepemilikan di antara siswa, serta mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan membantu mereka membuat rencana untuk memperbaiki kesalahan. Pendekatan ini membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan memperkuat keyakinan mereka. Hal-hal menarik dan di luar dugaan. Salah satu hal yang menarik dan di luar dugaan adalah bagaimana segitiga restitusi dapat memperkuat keyakinan siswa dan membantu mereka belajar dari kesalahan mereka. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada memperbaiki perilaku, tetapi juga pada pengembangan karakter dan tanggung jawab siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam cara berpikir saya mengenai penciptaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pendekatan disiplin. Saya mulai lebih fokus pada disiplin positif daripada hukuman. Saya menyadari bahwa memberikan konsekuensi yang logis dan membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka lebih efektif dalam jangka panjang. Motivasi intrinsik. Saya lebih menghargai pentingnya motivasi intrinsik dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi ini, daripada hanya mengandalkan penghargaan dan hukuman. Segitiga restitusi. Saya mulai menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan memperkuat keyakinan mereka. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Membuat kesepakatan kelas. Di awal semester, saya dan siswa membuat kesepakatan kelas bersama-sama. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih tertib dan memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa. Penerapan segitiga restitusi. Saya pernah menghadapi situasi di mana seorang siswa bermain game saat pembelajaran berlangsung. Dengan menerapkan segitiga restitusi, saya membantu siswa tersebut memahami dampak dari tindakan dan membuat rencana untuk memperbaiki kesalahan. Menggunakan posisi kontrol yang tepat. Saya mulai lebih sering menggunakan posisi manajer dalam mengelola kelas yang membantu siswa belajar menyelesaikan masalah mereka sendiri dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Mengalami perubahan dalam cara berpikir dan menerapkan konsep-konsep inti ini memberikan perasaan yang sangat positif dan memuaskan. Saya merasa lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan siswa. Melihat siswa belajar dari kesalahan mereka
dan berkembang menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan mandiri, memberikan kepuasan tersendiri sebagai seorang guru. Selain itu, hubungan saya dengan siswa menjadi lebih baik dan lebih kuat, yang pada akhirnya menciptakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal-hal yang sudah baik termasuk peningkatan dalam kualitas hubungan antara guru dan siswa, di mana siswa merasa lebih didengar dan didukung dan dihargai. Pemberdayaan siswa untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri yang membantu mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab. Penggunaan hukuman yang konstruktif dan penghargaan yang memotivasi yang memberikan pembelajaran bagi siswa tanpa merusak hubungan antara guru dan siswa. Namun, masih ada area yang perlu diperbaiki seperti konsistensi dalam penerapan konsep-konsep tersebut di setiap situasi oleh setiap guru. Peningkatan pemahaman tentang kebutuhan individual siswa dan bagaimana memenuhi dengan lebih efektif. Kolaborasi yang lebih erat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan budaya positif yang konsisten di seluruh sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan posisi kontrol penghukum. Saya sering merasa perlu untuk menegakkan aturan dengan tegas dan memberikan konsekuensi langsung terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Perasaan saya saat itu cenderung lebih stres dan tegang karena sering harus menghadapi konflik dan resistensi dari siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan posisi kontrol manajer. Saya sekarang lebih fokus pada penerapan segitiga restitusi yang melibatkan 3 tahap utama: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan pendekatan ini, saya dapat membantu siswa memahami dampak dari tindakan mereka, memperbaiki hubungan yang rusak, dan mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum secara formal menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Pendekatan saya biasanya hanya fokus pada validasi tindakan yang salah, di mana saya membantu siswa memahami kesalahan mereka dan dampaknya. Namun, saya sering melewatkan tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan yang penting untuk membantu siswa merasa dihargai dan mengajak mereka berpikir tentang nilai-nilai mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari pentingnya menerapkan semua tahapan segitiga restitusi secara konsisten. Ini membantu memperbaiki perilaku siswa, memperbuat hubungan antara guru dan siswa, dan menciptakan budaya kelas yang lebih positif. Contoh praktik sebelum mempelajari modul ini. Jika seorang siswa terlambat masuk kelas, saya mungkin akan langsung menegur siswa tersebut di depan kelas, menjelaskan bahwa keterlambatan tidak bisa diterima dan mengganggu pembelajaran. Saya akan menjelaskan dampak negatif dari tindakan tersebut, seperti mengganggu konsentrasi teman-temannya dan memotong waktu pembelajaran. Namun, setelah itu, saya seringkali tidak melanjutkan dengan mendalami alasan di balik keterlambatan mereka atau mengajak siswa untuk memikirkan cara memperbaiki perilaku siswa tersebut. Saya juga mungkin tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasa dihargai meskipun mereka melakukan kesalahan. Dengan pendekatan ini, siswa mungkin memahami bahwa keterlambatan adalah tindakan yang salah, tetapi mereka mungkin tidak merasa didukung untuk memperbaiki perilaku mereka atau merasa dihargai sebagai individu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah keterlibatan komunitas sekolah secara menyeluruh dalam mendukung budaya yang positif dan inklusif. Strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi dan pemahaman antara semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Penerapan praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa merasa didengar, dihargai, didukung dalam proses pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya, koneksi antara materi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadilah selalu guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.